Selamat malam sahabat UT Korea dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ainul Yakin yang akan menemani sahabat-sahabat sekalian pada program Info UT Korea. Akhir-akhir ini, akun media UT Korea sering dapat pertanyaan, gimana sih caranya daftar di UT Korea? Berapa biaya per semester di UT Korea? Atau ada sistem DO nggak sih di Universitas Terbuka Korea? Nah, karena sering dapat pertanyaan, kita memutuskan untuk buat video Q&A seputar UT Korea. Tapi, malam hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah satu pengurus UT Korea, ada Mbak Nadia Nur Fatimah. Selamat malam Mbak Nadia, apa kabar? Selamat malam Mas Ainul, alhamdulillah keadaannya baik-baik aja sekarang walaupun di tengah situasi yang mungkin buat banyak orang tidak menyenangkan, tapi alhamdulillah masih diberi kesempatan buat beraktivitas. Sekarang kebetulan karena hotel lagi libur, jadi kita bisa mengadakan Q&A seperti ini. Baik Mbak Nadia, hari ini kita akan membahas video tentang Q&A seputar UT Korea. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, kita kenalan dulu nih sama Mbak Nadia. Mbak Nadia sekarang kuliah di mana, semester berapa, dan di UT Korea sebagai apa? Ya, salam kenal buat semuanya. Nama saya Nadia Nur Fatimah, biasa dipanggil Nadia. Sekarang sedang melanjutkan studi saya untuk jenjang S2 di IU University, jurusan Power System. Sebenarnya khususnya lebih ke arah Energy System Research gitu. Nah, sekarang udah semester 3, jadi tahun kedua. Jadi ini tahun terakhir saya insya Allah untuk di S2. Semoga aja. Terus untuk di UT Korea, saya menjabat sebagai staf hubungan masyarakat atau humas. Dan juga saya sudah semester kedua sebagai tutor bidang manajemen. Seperti itu. Oke, baik, sekarang kita langsung saja mulai bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Ada 10 pertanyaan yang akan kita bacakan. Pertanyaan yang pertama, saya baru lulus SMA. Bisa nggak sih langsung daftar di UT Korea? Disediakan asrama atau tidak di sana? Kebetulan saat ini memang UT Korea sedang melaksanakan pembukaan pendaftaran untuk mahasiswa baru periode tahun 2020 untuk jadwal masuknya itu kira-kira di fall atau di September, Oktober seperti itu. Kalau misalnya tidak ada perubahan jadwal. Nah, untuk teman-teman yang baru lulus SMA itu sangat diperkenankan untuk mendaftar di UT Korea karena ya UT Korea itu adalah cabang, ya bisa dibilang cabang dari universitas terbuka yang pusatnya itu ada di Indonesia. Jadi UT Korea itu melaksanakan sistem pembelajaran ibaratnya kayak perpanjangan tangan gitu dari universitas terbuka yang ada di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di Korea yang notabene adalah menyediakan sarana pendidikan untuk karyawan atau tenaga kerja Indonesia yang sedang berada di Korea Selatan. Nah, kalau misalkan di sini ada pertanyaannya butuh disediakan asrama atau tidak, di sini kami tidak menyediakan asrama karena UT Korea di sini sifatnya hanya menyediakan sarana pendidikan saja. Karena pun kebanyakan dari mahasiswa UT Korea itu adalah pekerja di mana mereka sudah sudah disediakan asrama atau disediakan akomodasi oleh pabrik atau tempat mereka bekerja. Jadi untuk UT Korea tidak menyediakan asrama khusus. Hanya saja untuk BEM itu ada namanya rumah BEM ya, rumah BEM UT, di mana ya mungkin itu Mas Ainul lebih jelas, lebih tahu lebih jelasnya bagaimana di rumah BEM itu apakah bisa disediakan tempat tinggal atau enggak, seperti itu.
Oke, saya mau menambahi untuk di UT Korea itu disediakan asrama atau tidak. Benar ya, di UT Korea tidak disediakan asrama karena mayoritas mahasiswa UT Korea adalah pekerja di Korea Selatan. Artinya teman-teman mahasiswa sudah disediakan tempat tinggal sendiri oleh perusahaan atau pabrik mereka sendiri. Kemudian di UT Korea memang ada rumah UT, namun rumah UT ini bukan untuk tempat tinggal atau untuk asrama. Rumah UT fungsinya adalah untuk kegiatan mahasiswa atau kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa UT Korea. Baik, kita langsung saja lanjut pertanyaan yang kedua. Saya lulusan D3, bisa nggak lanjut di UT Korea? Ya, selanjutnya tadi kan aku jawab kalau misalnya baru lulus SMA boleh langsung mendaftar atau enggak. Nah, sekarang ada pertanyaannya kalau lulusannya D3. Nah, untuk lulusan D3 maupun SMA itu sama-sama boleh mendaftar, karena nanti pun ada di form pendaftarannya itu, mungkin Mas Enul bisa menyertakan di form pendaftarannya itu ada menyertakan ijazah terakhir. Nah, di sini ijazah terakhir itu maksudnya boleh SMA, boleh D3. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya kalau misalnya lanjut pasca sarjana itu bagaimana? Kebetulan kalau di sini itu untuk melanjutkan pasca sarjana itu UT Korea belum menyediakan seperti itu. Pertanyaan yang ketiga. Saya pernah kuliah di universitas terbuka yang ada di Indonesia jurusan akuntansi. Pindah di UT Korea jurusan manajemen bisa atau tidak? Kalau misalkan pengen pindah jurusan dari akuntansi ke manajemen, setahu saya itu mesti ngulang dari awal lagi, karena ya mungkin ada mata kuliah yang berbeda, dan tentu saja sistem pembelajaran di Korea ini juga mungkin sedikit berbeda dibandingkan dengan UT yang ada di Indonesia. Cuma untuk lebih jelasnya boleh banget ditanyain langsung ke kontak person yang tertera di website. Di situ ada 3 kontak person. Yang pertama itu untuk wilayah Ansan atau Seoul dan sekitarnya, ada wilayah Gwangju dan ada wilayah Daegu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang masih ada di Indonesia dan bingung mau nanya kemana, itu boleh banget nanya ke yang di Ansan seperti itu. Pertanyaan yang keempat. Ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman WNI atau pekerja yang ada di Korea Selatan. Kalau kita kuliah di UT Korea, itu ada sistem DO atau tidak kalau nilai kita jelek? Jadi untuk sistem DO itu, kalau misalnya nilainya jelek gitu, selama ini sih kalau misalnya mahasiswa nilainya jelek, dia itu akan diminta untuk melakukan pengulangan mata kuliah. Nah, di sini buat teman-teman mahasiswa pun beberapa itu ada yang melakukan pengulangan mata kuliah. Konsekuensinya apa? Kalau misalnya sampai DO sih, saya belum pernah mendengar ada mahasiswa DO. Cuma paling adalah konsekuensinya itu makin lama kuliahnya. Nah, kalau misalnya kuliahnya makin lama, berarti makin banyak pengeluaran yang kalian harus keluarkan untuk melanjutkan pendidikan. Karena kan misalkan kalian harusnya cuma 4 tahun gitu, 4 tahun kan berarti 8 semester. Nah, kebetulan tuh kalau misalnya mau ngulang mata kuliah, misalkan kalian semester ini ada mata kuliah yang nggak lulus gitu, atau mata kuliah yang nilainya jelek gitu kan. Nah, kalian harus mengulang mata kuliah itu nggak bisa di semester depannya, tapi 1 tahun setelahnya. Jadi kebayangkan kalau misalkan kalian kalau misalnya udah semester 7 atau semester 8 gitu, kalau misalnya kalian harus mengulang mata kuliah, berarti kalian harus mengulang mata kuliah 1 tahun setelahnya. Berarti kalau misalnya semester 7, berarti kalian harus nunggu 1 tahun lagi, dan saat itu kalian juga harus membayar uang kuliah kayak gitu. Baik, jadi benar teman-teman nggak usah khawatir, karena di universitas terbuka tidak ada yang namanya DO atau dikeluarkan kalau nilai kita jelek. Kalau nilai kita jelek atau kurang memenuhi standar, kita bisa mengulangnya sampai kapanpun. Karena pada dasarnya kuliah di UT itu mudah, namun lulusnya itu kita sendiri yang menentukan.
Kalau kita mau cepat lulus, ya harus belajar yang rajin. Kalau memang lagi sibuk kerja, kalau memang harus ditunda, ya boleh saja, masih bisa dilanjutkan kalau sudah ada waktu. Lanjut pertanyaan yang kelima. Ketika kita kontraknya habis dan belum lulus, bisa nggak lanjut di universitas terbuka yang ada di Indonesia? Nah, untuk kalau misalkan kontrak di Korea udah habis nih, terus kalian masih ada di tengah-tengah masa studi di UT Korea. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen balik ke Indonesia gitu untuk melanjutkan studi di Indonesia, itu bisa banget. Nanti teman-teman bisa langsung menghubungi staf kemahasiswaan UT Korea. Nanti mereka akan membantu kalian untuk melakukan pengurusan proses perpindahan kalian dari UT Korea ke UT yang ada di Indonesia, seperti itu. Pertanyaan yang keenam, ada batasan usia nggak sih kalau kuliah di UT Korea? Oke. Ada batasan usia nggak sih di UT? Sejauh ini sih nggak ada yang ada batasan usia untuk di UT, karena UT itu kan terkenalnya itu atau ya memang dikhususkan untuk karyawan gitu, universitas untuk karyawan gitu. Jadi misalkan mungkin banyak di antara para pekerja di sini itu merasa bahwa kuliah itu tidak menjadi prioritas gitu. Sebelumnya mereka lebih memprioritaskan untuk segera mencari kerja seperti itu, dan mungkin baru beberapa tahun setelah bekerja merasa bahwa kuliah itu penting, jadi baru ngambil kuliah gitu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman mendaftar jadi mahasiswa UT Korea atau universitas terbuka, teman-teman bisa ngelihat gitu teman-teman kalian benar-benar yang range usianya tuh atau rentang usianya tuh besar gitu, dari ada yang baru lulus SMA bahkan atau mungkin udah punya anak, seperti itu. Oke, pertanyaan yang ketujuh, untuk bisa kuliah di UT Korea syaratnya apa aja sih? Dan berapa biaya per semesternya? Ya, jadi untuk pendaftaran UT Korea itu sangat mudah. Yang pertama itu adalah mengisi formulir yang ada di portal.utkorea.id. Di situ kalian akan langsung ada link pendaftarannya. Terus yang kedua itu mengisi formulir berupa isian pas foto dan tanda tangan mahasiswa. Yang ketiga itu adalah mengisi formulir surat pernyataan kebenaran dokumen. Itu adalah dokumen untuk ijazah atau ijazah SLTA, SMK atau SMA, dan fotokopi ijazahnya juga. Terus yang berikutnya itu ada fotokopi paspor Indonesia dan kartu tanda penduduk dan sih sebenarnya ya, jadi fotokopi paspor dan KTP. Terus yang terakhir itu adalah menyertakan pas foto 3x4, seperti itu. 3x4 3 lembar dan 4x6 2 lembar. Nanti kita bakal kasih juga link untuk pamfletnya. Di situ ada informasi, itu brosur informasi pendidikan di UT Korea. Terus untuk biaya pendaftarannya itu, untuk pendaftaran mahasiswa itu ada 2 biaya. Yang pertama itu untuk jaket alma mater sebesar 215.000 won, dan untuk biaya pendidikannya sebesar 250.000 won. Nah, untuk biaya pendidikan nanti setiap semester akan dibayarkan kurang lebih nilainya sama, hanya saja mungkin akan ada sedikit perubahan setiap semesternya tergantung dari kegiatan pembelajaran. Misalkan situasi seperti corona ini, teman-teman sekarang mahasiswa untuk biaya TTM itu atau biaya tatap muka itu sedikit berkurang karena ditiadakan, karena ya kita tidak perlu membayar biaya lokasi atau biaya tempat seperti itu, karena semua kegiatan pembelajaran dilakukan secara online. Hanya saja ketika situasi sudah kembali normal, mungkin nanti akan ada penyesuaian pembiayaan, tapi kurang lebih nilainya sebesar 250.000 won, seperti itu. Oke. Oh iya, ada tambahan di sini, biaya perkuliahannya itu sudah mencakup biaya pendidikan dan biaya operasional seperti yang saya udah bilang. Jadi untuk biaya pendidikan itu tetap
Hanya saja nanti akan ketika dibayarkan mungkin ada sedikit perubahan untuk biaya totalnya, itu karena tergantung dari biaya operasionalnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa lihat di pamflet atau di leaflet. Oke, lanjut pertanyaan yang ke-8. Kapan UT Korea membuka pendaftaran mahasiswa baru? Kapan UT Korea membuka pendaftaran? Nah, untuk teman-teman yang ingin mendaftar UT Korea, sekarang adalah saat yang tepat. Karena UT Korea sedang melaksanakan, lebih tepatnya membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru tahun 2020 mulai dari awal Maret lalu sampai nanti kira-kira pertengahan bulan Juni. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan atau pengen lebih tahu mengenai UT Korea, kegiatan pembelajaran seperti apa, terus jurusan-jurusan itu yang ada apa aja, kemudian ya mungkin teman-teman yang udah pernah kuliah di Universitas Terbuka di Indonesia, terus kemudian mendapat kesempatan untuk bekerja di Korea dan ingin melanjutkan juga, itu juga bisa tanya-tanya langsung ke staf UT Korea. Kalau misalnya ingin kontak langsung melalui kontak personnya bisa di cek di website atau bisa juga melalui DM Instagram UT Korea, seperti itu. Pertanyaan yang ke-9. Saya seorang mahasiswa pasca sarjana di UT yang ada di Indonesia. Bisa nggak lanjut di UT Korea? Untuk saat ini, untuk pasca sarjana saat ini UT Korea masih belum menyediakan untuk pasca sarjana. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sedang melaksanakan pasca sarjana Universitas Terbuka di Indonesia belum bisa melanjutkan di Korea, seperti itu. Pertanyaan yang terakhir. Kenapa UT Korea jargonnya berkarya dan berpendidikan? Apakah ada makna tersendiri? Ya, udah pertanyaan terakhir. Kenapa UT Korea jargonnya berkarya dan berpendidikan? Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa UT Korea atau ya Universitas Terbuka pada umumnya itu memberikan kesempatan untuk teman-teman yang sedang bekerja, sedang berkarir, tapi memiliki keterbatasan waktu, kemudian mungkin teman-teman ini lebih ingin fokus di pekerjaan saat ini, tapi tetap merasa bahwa perkuliahan itu penting, seperti itu. Universitas Terbuka dan UT Korea pada khususnya itu memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk melanjutkan studi gitu, agar teman-teman juga bisa merasakan perkuliahan seperti itu. Nah, di sini kenapa berkarya dan berpendidikan, berarti teman-teman di sini bisa melaksanakan itu secara progresif gitu, secara berkesinambungan. Kalian tetap bisa berkarya di mana dengan bekerja, kemudian kalian juga tetap bisa mengenyam bangku pendidikan, seperti itu. Nah, di sini kami berusaha sebaik mungkin untuk dapat memfasilitasi kalian untuk bisa meningkatkan kapabilitas, meningkatkan kemampuan kalian di bidang akademik, tapi juga kalian tidak melupakan tanggung jawab kalian sebagai seorang pekerja. Wah, ternyata ada makna yang luar biasa ya dalam jargon tersebut. Baik, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang tidak kami bacakan, tapi buat teman-teman yang masih ingin tahu informasi lebih lanjut tentang UT Korea, silahkan tanyakan di akun sosial media kami melalui Instagram di @utkorsel atau melalui Facebook di @utkoreaselatan. Terima kasih Mbak Nadia sudah menemani kami pada video kali ini. Semoga sehat selalu, lancar kuliahnya, dan lancar menjalankan tugas di UT Korea. Ya, terima kasih Mas Ainul atas doanya. Ya, semoga teman-teman juga bisa berkontribusi baik itu secara sebagai seorang pekerja yang profesional maupun ya dimanapun kalian berada, dan jangan lupa untuk mendaftar di UT Korea karena sekarang UT Korea sedang membuka pendaftaran mahasiswa baru. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cek di Instagram di UT Korea,
Facebook di UT Korea, dan juga bisa melalui kontak person itu ada di website utkorea.id. Ya, buat teman-teman semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton video kami sampai habis. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel UT Korea TV supaya channel kita makin berkembang dan makin mendunia. Terima kasih, saya Enul Yakin. Selamat malam dan sampai jumpa.